Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan dititipin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, terima kasih ya. Semoga dengan membaca doa kita dilancarkan pada hari ini, ilmunya bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Amalia, Amira, Akila, Ayumi, Hairin, Distia, Farida, Marido sakit, Hairunisa, Lakaisa, Nabila Palestina, Nada Putri, Naja, Naswa, Olivia, Risma, Sri Anjani, Syakira, Wilda, Zada, Zahra. Oke, berarti yang tidak masuk satu ya. Kita doakan semoga yang sakit lekas sehat kembali ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat dan himpunan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi bab 3 yaitu aljabar. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Oke, tentang aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke aljabar, coba Ustazah tes dulu untuk yang bilangan bulat. Karena kenapa? Nanti di pelajaran aljabar ini akan ada sangkut pautannya dengan bilangan bulat. Kita akan tidak lepas dari bilangan bulat, dari operasi tersebut ya. Oke, siap? Siap, hitung cepat ya. Oke, dari kelompok 1, 2 ditambah 5. 7. Oke, dari kelompok 2, min 5 ditambah 3. 2 positif negatif. Min 5 ditambah 2. Min 2. Kenapa negatif? Karena yang lebih besar negatif. Oke, good. Kelompok 3. 5 dikali min 4. 20. Bagaimana kelompok yang lain? Min 20. Berapa? Min 20. Min 20. Oke, kenapa negatif? Karena negatif dikali positif. Oke, negatif dikali positif. Oke, sekarang kelompok 4 ya, siap-siap. Min 3 dikali min 2 dikali 6. Positif negatif? Positif. Kenapa? Oke, good. Kelompok yang kelima, pembagian.
Ya. 10 dibagi min 2. 5. 10 dibagi min 2 berapa? Dibagi 10 dibagi 2 berapa? Terus hasilnya apa? Min 5. Kenapa min? Tadi 10-nya tandanya apa? Positif. Terus 5-nya negatif. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Oke, kasih plus buat semuanya. Oke ya. Kita akan masuk ke materi. Kita masuk ke materi bab 3 yaitu aljabar. Oke, kita kan belum kenal tuh apa aljabar. Seperti apa tuh bentuknya aljabar ya? Nah, sekaranglah saatnya kita akan mengenal bentuk aljabar. Seperti apa aljabar? Ada apa di dalam aljabar tersebut ya? Oke, perhatikan dulu ya di tayangan berikut. Nah, kalian kenal nggak dengan orangnya? Oh enggak. Nah, di sini namanya siapa beliau? Oke, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, siapakah beliau? Ada kontribusi apa sih sehingga dicantumkan di aljabar? Nah, beliau tersebut adalah al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm dan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Nah, beliau itu siapa sih? Nah, beliau itu kontribusi beliau tidak hanya berdampak pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar, nah kita kan mau belajar aljabar nih. Dari mana sih aljabar? Kata aljabar berasal dari kata aljabar. Satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Oke. Next. Nah, karena pengaruhnya yang besar di bidang aljabar, maka beliau dijuluki Bapak Aljabar ya. Nah, seringnya beliau itu disebut dengan Bapak Aljabar terkenalnya. Tauladan yang dapat diambil dari Al-Khawarizmi antara lain adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, masalah yang rumit bisa diselesaikan asal kita mau berusaha. Oke, selanjutnya untuk pelajaran aljabar ini, nah pada pembelajaran kali ini tujuannya apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta pada suatu bentuk aljabar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan bentuk aljabar berdasarkan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar dengan tepat. Oke, model pembelajaran pada kali ini yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti tahap-tahapnya kalian nanti akan mengamati suatu permasalahan. Setelah mengamati, kalian mendiskusikan permasalahan tersebut bersama kelompoknya untuk mencari solusinya. Setelah didapatkan solusinya, nanti tiap-tiap kelompok perwakilan ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Oke, paham? Paham. Berikutnya, apa sih manfaat aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus belajar? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, yang pertama, dalam dunia perdagangan, yaitu untuk menghitung keuntungan atau kerugian nanti yang akan kita dapat. Mau untung atau rugi yang kita dapat ya, kita harus menggunakan perhitungan yang tepat supaya kita tidak rugi. Nah, yang kedua, dalam perusahaan itu
nanti dalam bidang accounting ya. Yang ketiga untuk siswa. Siswa itu bisa untuk memanajemen uang saku. Nah, kalian semua dapat uang saku? Dapat. Nah, apabila misalkan punya uang saku 100.000. Nah, kira-kira saya pingin membeli pingin beli bakso, pingin membeli es, pingin membeli buku. Nah, itu semuanya bisa diperhitungkan supaya semuanya terbeli, semuanya dapat. Ya, kita bisa perhitungkan dengan konsep aljabar tersebut. Yang keempat, dalam ibu rumah tangga untuk memanajemen keuangan sehari-hari. Ya, yang kelima, dan masih banyak lagi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, let's go. Nah, baik, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa kira-kira? Nah, gambar apa tersebut? Buah apel. Suka semua dengan buah apel? Suka. Oh, suka. Pernah membeli apel? Pernah. Nah, di sini ada apel, ada yang di dalam keranjang, ada yang di luar keranjang. Nah, kalian bisa nggak menghitung berapa banyak apel ini? Tidak. Kenapa? Karena karena di dalam keranjangnya belum tahu isinya berapa. Ya, betul. Oke, kita kasih plus ya buat teman kita ya. Nah, ini untuk menghitungnya nanti menggunakan, karena yang di dalam keranjang itu belum tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, maka kita akan menggunakan yang namanya bentuk aljabar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Suatu hari ibu pergi ke pasar membeli buah apel. Buah apel yang ibu beli ada 4 keranjang dan 6 buah apel yang tidak dimasukkan dalam keranjang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berapa banyak buah apel yang dibeli ibu? Nah, tidak tahu kalian kalau menghitung ini gimana ya? Kalau mau tadi ada berapa itu apelnya? 4 keranjang dan 6 buah apel. Oke, tahunya yaitu apelnya ada 4 keranjang dan 6 buah apel. Oke, emang benar karena yang di dalam keranjang belum tahu berapa isinya. Nah, untuk hal tersebut kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, bagaimana cara menghitung banyaknya buah apel tadi? Kita kan belum tahu ya kan? Nah, caranya adalah, kita akan mengenal bentuk aljabar di sini. Dari ilustrasi tadi, maka akan didapatkan sebuah kalimat matematika, yaitu 4x ditambah 6. Itu jumlah apel yang tadi. Oke. Nah, 4x ditambah 6. Ini yang dinamakan bentuk aljabar. Nah, ini semuanya ada bagian-bagiannya. Ada yang mau ditanyakan tentang 4x ditambah 6? Kenapa Ya? hurufnya X? Kenapa nggak yang lain? Oke, kenapa di sini hurufnya X, 4x? Kenapa nggak yang lain? Nah, X di sini ini bisa diganti dengan huruf apa aja dari A sampai Z. Karena kenapa? X di sini ini hanyalah sebagai pengganti suatu benda yang tadi dalam suatu kelompok itu belum diketahui jumlahnya. Tadi kan 4 keranjang. Kita kan kalau nulis 4 keranjang kepanjangan, ya kan? Nah, ini bisa Masya Allah. Bisa sebentar ya. Maaf. Nah, bisa diganti dengan sebuah variabel yaitu X. Bisa aja nanti kalian dengan 4A, misalkan 4A ditambah 6, boleh. 4Z ditambah 6 juga
Boleh, bebas ya. Nah, di sini dari 4x plus 6, di sini ada 4, ada angka 4, terus ada huruf X, ada tambah, ada 6. Nah, dari bagian-bagian tersebut, dari bentuk aljabar tersebut, ini memiliki beberapa unsur ya. Kita mulai dari yang angka 4 ya, angka 4. Nah, angka 4 itu adalah merupakan koefisien. Nah, terus berikutnya yang huruf. Di sini kebetulan hurufnya X, jadi nanti bisa A, bisa B, bisa C, bisa seterusnya. Nah, X ini adalah yang dinamakan variabel. Selanjutnya ada apa itu? Angka 6. Dia punya variabel nggak? Tidak punya. Nah, yang tidak punya variabel maka dinamakan konstanta. Nah, di sini nih ada 2 kelompok, ada 4x, ada plus 6. Nah, ada 2 kelompok tersebut dinamakan, nah apa dia? Suku. Jadi kesimpulannya dari bentuk aljabar ini mempunyai berapa suku? 2. Apa sama apa? 4x dan plus 6. Oke, good. Next. Nah, untuk yang ini berarti tanda operator penjumlahan. Oke, nah berarti paham dengan bentuk aljabar? Paham. Nah, di sekitar kita juga banyak orang yang menyatakan jumlah banyak suatu benda yang bukan satuan. Nah, tetapi menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda. Dari tadi menggunakan A, B, C, D sampai Z itu sebagai pengganti ya. Misal 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk. Apalagi coba misalkan yang masih terbungkus. 1 keranjang plastik. Oke, lagi. Coba apalagi yang masih terbungkus? 1 keranjang buah mangga. Oke, dan sebagainya. Intinya yang sesuatu masih dalam bungkusan atau kumpulan itu kita misalkan dengan variabel. Nah, mari kita amati permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing nanti ya. Nah, di sini Ustazah akan bagikan LKPD-nya. Di sini ya. Nanti per kelompok silakan diamati LKPD tersebut, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dibaca petunjuknya baik-baik ya. Nanti setelah didiskusikan, dicari solusinya, silakan dituangkan di sini hasil diskusinya, dijawab bersama kelompoknya. Oke, paham? Setelah selesai, nanti presentasi per kelompok. Oke, siap? Siap. Oke, waktu mengerjakan LKPD 20 menit. Ya, siap ya? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dibuka ya. Nah, dalam pengerjaan LKPD itu juga ada penilaiannya ya. Jadi kalian aktif dalam diskusinya, aktif dalam presentasinya, itu masuk dalam penilaian. Dari awal kalian belajar sampai akhir. Oke ya. Oke, silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan dengan angkat tangan ya. Oke, bagaimana kelompok 1, ada yang ditanyakan? Gimana?
Untuk yang nomor 1, caranya sudah paham? Belum? Oke. Nah, nomor 1 dibaca ini baik-baik untuk permasalahannya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada tabel. Nanti silakan di bawah lanjut diisi di titik-titik ini. Nah, nanti setelah itu ke kolom-kolom berikutnya sesuai petunjuknya ya. Oke, paham? Paham. Oke, untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nah, ini Untuk? Ustazah, Ya? simbol yang ini Ya? ditaruh di sini. Ya, nah ini nomor 1 nih, ada instruksinya nih, ya kan? Dibaca ya, karena banyaknya buah apel dalam keranjang belum diketahui. Lanjutnya. Misalkan Coba, banyaknya buah apel dalam keranjang dengan simbol X. Ya, berarti nanti yang dalam keranjang itu simbolnya X. Nah, di sini ada berapa keranjang, nanti di sini tulis, ya? Oke, paham? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Ditulis di sini hasilnya ya, sampai belakang. Untuk kelompok 3 sudah paham dengan ini? Yang mana? Yang ini? Oke, nah ini tadi yang bagian atas sudah dapat sini. Sudah, sini ditulis dulu ya. Dapat kalimatnya, kalimat bentuk aljabarnya ditulis. Nah, setelah itu nanti X-nya sama dengan 5. Nanti tinggal setiap ada variabel X diganti dengan angka 5. Gitu ya? Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Yuk, didiskusikan bersama kelompoknya. Bagaimana kelompok 4? Ya? Yang ini banyaknya apa yang dibeli berarti ini ikutin ya? Iya, betul. Oke, dilanjutkan ya. Nanti sampai di situ ada 4 kegiatan ya. Diskusikan ya. Nah, yang ini iya berarti pasangkan di antara suku-suku yang sejenis. Jadi masang-masangin. Oke, paham? Lanjutkan. Kelompok 5 bagaimana? Yang itu yang kesimpulan berarti yang sudah tadi. Nah, yang kesimpulan iya. Jadi di sini pengertian aljabar. Dari tadi kan ada bentuk aljabar tuh. Bentuk aljabar itu apa sih? Nah, kalian ditulis di sini. Unsur-unsur aljabar ada apa aja tadi? Nah, tuliskan di sini sama pengertiannya ya. Terus suku sejenis dan tidak sejenis, apa yang dimaksud suku sejenis? Yang bagaimana? Gitu ya? Yang kayak koefisien gitu ya. Iya, betul. Oke. Yang kegiatan 1, 2, 3, 4 sudah tidak ada masalah ya? Iya. Dilanjutkan ya. Ya. Jika X 5 maka jika X 5 maka 5 dikali 4. Iya, 4 dikali 4x berarti 4 dikali 5. 5. Berapa dihitung? Hasilnya 20. Itu X dibuat lagi atau enggak? Kenapa x-nya? X ditulis lagi atau enggak dijumlah? Tidak usah, kan sudah diganti dengan angka 5. Ya, jadi 4x, x-nya 5 berarti 4 dikali 5 sama dengan berapa? Gitu ya. Oke? Ya. Yang ini kan jika X sama dengan 5, maka banyaknya apa yang dibeli Budi kan 4X. Terus Ya. ini udah gimana Zah? Nah, x-nya 5 berarti kalau 4x berarti 5. 4x itu kan artinya 4 dikali x, berarti kalau 4x, x-nya 5 berarti 4 Kali 5. Nah, dihitung hasilnya. Ini juga Zah. Iya. Jadi 2 dikali 5 ditambah 3. oke, good. Nah, yang ini kan nggak ada x-nya, ya udah ditulis. Oke, paham? Silakan lanjutkan. Lanjutkan. Iya, dihitung hasilnya berapa. Sampai dihitung hasilnya. Ya? Iya. Yang bawah ke bawahnya sama. Lanjutkan ya.
Yang mana? Yang ini. Iya, dihitung dulu. Yang ini dihitung dulu. Kan ada perkalian sama penjumlahan. Mana dulu dikerjakan? Perkalian. Ya, nanti perkalian dihitung dulu berapa. Selanjutnya? Penjumlahan. Iya, dihitung hasilnya berapa. Ini juga dihitung hasilnya berapa. Ini biar aja dah. Ya, biarin. Ya, oke? Berarti ada 5. Sudah, kegiatan 1, kegiatan 2. Oke, lanjutkan kegiatan 2. Nanti presentasi. Sekarang lanjut kegiatan 2. Ya. Ya. Ditulis nama anggota kelompoknya siapa aja. Nama anggota kelompok jangan lupa ditulis. Nah, berarti ini jadi jawabannya 5. Jadi 4 kali X. Yang ini benar ada 2X. Nanti kan dipresentasikan ke depan. Ya. Pokoknya sekarang kalian dikerjakan dulu, nanti tinggal presentasi ke depan. Ya. Oke, lanjutkan. Sampai kegiatan 4 sampai kesimpulan ya. Ya. Sebentar. Yang mana? Yang ini. Nah, suku adalah berarti dijelaskan dari ilustrasi ini kan namanya suku gitu kan. Nah, ini namanya suku. Nah, berarti dari ilustrasi ini bisa diartikan suku adalah dari sini nih. Apa artinya tuh suku? Gitu ya. Nah, variabel apa itu? Koefisien adalah, konstanta adalah ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Sudah sampai kegiatan berapa? Kegiatan 2. Yuk kegiatan 3. Kelompok 4 sampai kegiatan berapa? Lanjutkan.
10 menit lagi ya untuk LKPD sebelum presentasi. Silakan. Oke, sudah sampai kegiatan berapa? Kesimpulan. Oke, sebelum melanjutkan kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Biar semangat, oke ya. Jadi nanti ice breakingnya seperti ini. Ikutin ya. Jadi kalau Zaza bilang tepuk 1. Sebentar Zaza dulu, nanti ikutin ya. Tepuk 1. Hey, gitu ya. Terus tepuk 2. Sebentar, tepuk 1-nya hu. Oke ya, ulang ya. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Hai. Naplek temennya, tapi jangan kenceng-kenceng. Ya, oke. Nah, tepuk 3. Yes, lupa. Yes, gitu ya. Oke, ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Temennya ya. Tepuk 3 tadi. Yes, gitu ya. Tepuk 3. Yes. Ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Sekarang berlanjut. Tepuk belum lagi. Tepuk 1, 2. Lemes banget. Yang semangat ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Yes. Oke. Silakan dilanjutkan lagi ya. Nanti breaking lagi. Dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya. Sudah sampai kegiatan berapa? 2. Ya, dipercepat sedikit. Ya. Yang menempel pada variabel. Diskusikan untuk kegiatan 3, kegiatan 4 ya, sampai kesimpulan. Sampai kegiatan berapa? Oke, lanjut. Sampai kegiatan berapa ini? 3 ya. Yuk, kegiatan 3, kegiatan 4 sampai kesimpulan ya. Sampai kegiatan berapa? Oke, sudah selesai. Kesimpulan. Oke.
Suku variabel. Yang ini yang suku variabel. Kenapa? Ini yang di Unsur ini ya. unsur-unsur aljabar beserta pengertiannya. Jadi tadi unsur-unsurnya ada apa aja? Ada apa aja tadi? Suku, terus Variabel, koefisien konstan. nah, ya itu nanti beserta suku itu apa, variabel itu apa, koefisien itu apa, gitu ya. Suku adalah suku sama dengan nilai sama variabel beserta koefisien. Iya, dipasang-pasangkan mana yang sukunya saling sejenis. Ya, harus semuanya punya pasangan. Satu, kegiatan 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Baru satu dah, yang dua mau lanjutin. Kegiatan 3 yuk dilanjut. Waktu sebentar lagi. Ya, kenapa? Kebalik. Kalau kebalik tinggal dikasih anak panah aja. Tidak usah, iya. Oke. Nanti kalau misalkan pas presentasi berarti dibacakan sesuai yang benarnya yang mana, ya. Nanti dikasih keterangan. Waktunya sebentar lagi ya. Itu yang memiliki variabel. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Yuk, yang belum selesai segera diselesaikan. Kelompok 2? Udah, pengen lagi. Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Hah? Tinggal kesimpulan. Oke. Kelompok 5 sudah selesai? Oke. Kelompok 5 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah. Kita saatnya ke presentasi ya. Siap ya? Oke, kita sekarang saatnya perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oke, mulai dari kelompok untuk kegiatan itu kan ada 4 kegiatan ya. Nah, ada kesimpulan. Nah, untuk kelompok 1 silakan ke depan perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya untuk kegiatan 1 ya.
Silakan dituliskan di papan tulis. Langsung ditulis. Yang untuk kelompok yang lain memperhatikan nanti silakan ditanggapi untuk hasil dari presentasi kelompok 1 ya. Nanti apakah presentasinya jawabannya sesuai atau tidak ya. Nggak usah di sininya, langsung apel dibudi langsung. Langsung ke jawaban. Langsung apel Budi. Yang lain sambil memperhatikan, nanti silakan ditanggapi ya dari presentasi kelompok 1. Oke, dibacakan dulu ya. Banyaknya apel yang dibeli Budi, itu ada 4 keranjang apel. Dan banyaknya apel yang dibeli Asmir, itu ada 2 keranjang apel dan 3 buah apel.
Banyaknya apel yang dibeli Budi, Bayu 6 biji apel. Kegiatan dua, banyaknya apel yang dibeli Budi adalah 4x kali 5 sama dengan 20. Banyaknya apel yang dibeli Asmir 2x kali 5 tambah 3 sama dengan 13. Dan banyaknya apel yang dibeli Budi, Bayu ada 6. Oke, di sini dulu. Silakan dari kelompok yang lain boleh menanggapi dengan jawaban dari kelompok 1. Apakah ada yang berbeda? Kelompok 5. Yang nomor 1 Ya. yang banyak apa yang dibeli Budi harusnya 4x. Harusnya 4x. 4x. Terus Kalau yang dibeli Asmir harusnya 2x tambah 3. selanjutnya yang dibeli Bayu 6. 6. Oke, sama. Sama. Untuk yang ada kelompok yang lain yang mau menanggapi juga? Ada? Oke. Jadi untuk yang apel dibeli Budi berapa? 4. Ya, 4 keranjang apel. Nah, di situ petunjuknya untuk yang keranjang itu dimisalkan dengan X ya. Jadi nah, keranjang apelnya diganti dengan huruf X ya, dengan variabel X ya. Jadi yang apelnya Budi 4x. Untuk apelnya Asmir 2x ditambah 3. Apel Bayu 6. Oke, untuk yang banyaknya apel Bayu jika satu keranjang isinya 5 20. Oke. Nah, di sini 4x 5 ini x-nya ini sudah diganti dengan angka 5. Jadi langsung 4 dikali 5 ya. Nah, yang di sini 2 dikali 5. Nah, ya. Oke. Kita kasih plus buat kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke. Selanjutnya kegiatan 2 kelompok 2. Kegiatan 2 kelompok 2 perwakilan. Nah, untuk yang kelompok 2 silakan langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau suku itu adalah suatu kelompok dari kalimat matematika tersebut yang dibatasi operasi aljabar. Nah, kalau yang variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Koefisien adalah yang menempel pada variabel, sedangkan konstanta adalah nilai tetap dari suatu bentuk aljabar. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada pendapat yang berbeda? Tidak, sama? Sama. Oke, kita kasih plus ya buat kelompok 2. Oke, syukur. Selanjutnya untuk kegiatan 3 kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ilustrasi pada kegiatan 2, manakah yang termasuk suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 3x kurang 5y plus 12? Yang termasuk suku adalah 3x min 5y plus 12. Yang termasuk variabel adalah x dan y. Yang termasuk koefisien adalah 3, 5, dan 12. Yang termasuk konstanta adalah yang termasuk koefisien adalah 3 dan 5. Yang termasuk konstanta adalah 12. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Sama. Oke. Kita kasih plus ya buat kelompok 3. Oke, silakan. Terima kasih. Berikutnya untuk kegiatan 4. Kelompok 4. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 4, pasangkan di antara suku-suku yang sejenis berikut ini. 5x pasangannya 5, 9x pangkat 2, y, minus pasangannya minus x pangkat 2, y. 7pq pasangannya pq, minus 8 pasangannya minus 6x, minus 3xy pasangannya 9xy. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kelompok lain? Ada tanggapannya? Sama? Oke, kelompok yang sini juga sama? Sama. Oke, kita kasih plus ya buat kelompok 4. Nah, untuk kelompok 5 membacakan kesimpulannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya yang memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Unsur-unsur aljabar beserta pengertiannya. Suku adalah variabel beserta koefisiennya. Variabel lambang pengganti suatu bilangan. Koefisien bilangan yang terletak di depan variabel, dan konstanta nilai tetap dari bentuk suatu aljabar. Suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabel dan koefisiennya sama. Suku tidak sejenis adalah suku yang variabel dan koefisiennya yang tidak sama. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat kelompok 5 ya. Oke, nah itu tadi terima kasih sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Silakan ditutup untuk LKPD-nya. Selanjutnya sekarang kita adalah saatnya evaluasi individu ya. Evaluasi individu. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan. Untuk evaluasi individu, namanya individu berarti mengerjakannya sendiri-sendiri. Baik ya. Nah, di sini nanti ada soal, di sini ada kolom kosong ini buat jawaban ya. Silakan dikerjakan, ditulis nama, kelas dan tanggal. Oke? Jangan lupa. Waktunya 10 menit.
Nah, langsung dikerjakan ya. Jangan lupa nama kelas diisi, ditulis. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai. Sudah dicek kembali? Sudah. Boleh yang sudah selesai dikumpulkan ya. Ada yang sudah selesai lagi? Oke. Yang belum selesai masih ada waktu. Silakan diselesaikan dulu.
Ada yang udah selesai lagi? Ya, sudah. Oke. Sudah. Selesai. Oke. Sudah selesai? Oke. Udah? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke kegiatan penutup. Sebelum ke kegiatan penutup, ice breaking sebentar ya. Biar semangat lagi ya. Oke. Apabila Ustazah bilang hai, kalian jawabnya hello. Yang semangat dong. Apabila Ustazah bilang hai, jawabannya hello. Apabila Ustazah bilang hello, jawabnya hai. Oke, konsentrasi ya. Hai. Hello. Hello. Hai. Oke. Hai hai hai. Hello. Hello, hello, hai. Hai, hai, hello. Oke, nah sekarang tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Aljabar. Dari aljabar ada bentuk-bentuknya ya, ada unsur-unsurnya, bentuk aljabar seperti apa. Nah, kita akan buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terlihat ya? Terlihat? Terlihat. Oke. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, kita baca bersama-sama ya. Nah, coba dibaca bersama-sama. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penjadiannya membuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Dalam suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar yang meliputi variabel, koefisien, konstanta, suku, dan sebagainya. Oke. Next. Ini untuk variabel. Variabel adalah mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Selanjutnya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di dalam variabel. Selanjutnya konstanta. Konstanta adalah nilai tetap dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Selanjutnya suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh sejumlah atau selisih. Nah, suku itu ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Untuk suku-suku sejenis itu adalah Suku yang memiliki variabel terdapat dari masing-masing variabel yang sama. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sudah paham tadi tentang bentuk aljabar? Sudah. Nah, kita untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tadi sudah mengenal bentuk aljabar seperti apa, suku-suku yang sejenis, yang tidak sejenis seperti apa. Besok pertemuan yang akan datang kita jumlahkan atau kurangkan ya, masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar ya.
Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum berdoa, mau ice breaking lagi? Mau. Ice breakingnya yang tepuk satu aja ya, tepuk 1, 2, 3 ya. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Hei, mana ke temennya? Tapi jangan kenceng-kenceng ya, nanti kaget. Tepuk 3. Yes. Ulang ya, yang semangat ya. Tepuk 1, 2. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Yes. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bukunya dirapihkan, alat tulisnya dirapihkan. Sudah dirapihkan? Dipastikan tidak ada yang tertinggal. Sebelum akhiri pembelajaran kali ini, baca doa terlebih dahulu, dipimpin. Silahkan untuk baca doanya. Istiadah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya ya, jaga kesehatan semuanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.